Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Yulianisi, nomor mahasiswa 1174009, program studi D4 Teknik Informatika kelas 4A dari Politeknik Pos Indonesia. Di sini saya akan membuat video presentasi atas hasil revisi sidang internship 2 yang telah diberikan oleh penguji. Pada penelitian internship 2 ini, saya mengambil judul yaitu penerapan Critical Path Method atau CPM pada sistem informasi manajemen proyek. Untuk revisinya sendiri telah diinputkan pada item atau chatbot kampus. Nah, untuk revisinya yaitu di pendahuluan tidak terlihat state of the art. Kemudian problem tidak ada, hanya langsung ke penjelasan teknik. Kemudian lakukan visualisasi data berbentuk grafik. Baiklah, untuk poin pertama dan poin kedua telah saya tambahkan pada latar belakang atau pendahuluan penelitian. Untuk latar belakangnya akan saya bacakan, yaitu proyek adalah usaha sementara atau tidak permanen yang memiliki tujuan untuk menghasilkan suatu produk atau layanan. Dalam menjalankan proyek terdapat batasan yang harus diperhatikan agar proyek berjalan sesuai dengan perencanaan awal yang telah dibuat sebelumnya. Suatu proyek dikatakan berhasil apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu sesuai dengan waktu pengerjaannya atau time, kemudian sesuai dengan pembiayaan, cost, dan juga menghasilkan sesuatu dengan harapan atau hasilnya, yaitu scope. Dalam menjalankan sebuah proyek, tentu dibutuhkan pengelolaan atau manajemen proyek agar koordinasi pekerjaan dapat selesai secara efektif dan efisien. Manajemen proyek sendiri merupakan upaya untuk mencapai tujuan dengan melakukan perencanaan yang diselesaikan dalam waktu tertentu. Nah, untuk sistem yang saya buat itu berperan sebagai perangkat bantu dalam mengelola kegiatan-kegiatan berbentuk proyek. Saat ini, terdapat banyak sekali metode yang dapat diterapkan dalam melakukan manajemen proyek. Salah satunya yaitu CPM atau Critical Path Method. Nah, Critical Path Method ini merupakan teknik permodelan proyek yang dikembangkan pada tahun 1950 oleh Morgan L. Walker. Nah, CPM ini biasanya digunakan dengan segala bentuk proyek seperti konstruksi, kedirgantaraan, pertahanan, perangkat lunak, proyek penelitian, pengembangan produk, dan lain sebagainya. Teknik dasar yang digunakan yaitu membuat daftar semua aktivitas yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek atau rincian kerja, kemudian tugas mana yang paling krisis atau penting dan berpengaruh pada waktu proyek, menurut Samuel L. Baker. Pada metode jaringan kerja ini dikenal adanya dengan jalur kritis, yaitu jalur yang memiliki rangkaian komponen kegiatan dengan total jumlah waktu terlama dan menunjukkan kurun waktu penyelesaian proyek yang cepat. Nah, untuk permasalahannya yaitu pada PT Pos Indonesia, durasi kegiatan proyek itu ditentukan dengan cara prediksi oleh penanggung jawab atau prediksi sendiri, karena perusahaan hanya memberi waktu total kegiatan. Namun, dengan melakukan prediksi sendiri ini atau mengira-ngira, tidak dapat diketahui apakah setiap durasi per kegiatan akan sesuai dengan durasi total yang diberikan oleh perusahaan. Nah, berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan menggunakan metode CPM untuk melakukan prediksi durasi tiap kegiatan agar sesuai dengan durasi total kegiatan yang diberikan oleh perusahaan berdasarkan perhitungan jalur kritis. Nah, metode Critical Path ini akan digunakan untuk melakukan perkiraan pada waktu atau durasi total proyek, di mana perhitungan dari durasi total proyek dapat dilakukan dengan mencari waktu optimis dan pesimis, yaitu apakah waktu tersebut akan tepat atau tidak. Nah, memperkirakan waktu proyek akan dilakukan dengan menghitung waktu paling awal proyek dimulai atau early start, dan juga waktu paling akhir atau late start yang akan menghasilkan perkiraan apakah proyek akan mengalami waktu optimis pesimis pada jalur kritis, yaitu late finish dan early finish berdasarkan jadwal kegiatan dan durasi proyek tersebut. Kemudian identifikasi masalah yang saya dapatkan yaitu bagaimana memperkirakan waktu atau durasi proyek pada suatu kegiatan proyek. Nah, untuk manfaatnya yaitu untuk memperkirakan waktu atau durasi tiap kegiatan proyek akan berjalan, di mana prediksi memiliki dua hasil, yaitu kegiatan berada pada jalur kritis ataukah tidak, seperti itu.
Itu untuk poin 1 dan juga poin 2. Kemudian di sini saya akan memsimulasikan untuk membuat grafik dari hasil perhitungan yang telah dilakukan. Untuk membuat grafiknya, di sini saya menggunakan tool Spider. Nah, seperti ini. Di sini untuk membuat grafik kita memerlukan library Pandas dan juga Matplotlib. Sebelumnya untuk datanya, di sini saya akan munculkan datanya dulu. Nah, untuk datanya yaitu ini. Di sini datanya terdiri dari indeks, kemudian DESCR atau description atau uraian kegiatan, kemudian kode, predecessor, slack, dan critical. Untuk slack ini yaitu selisih antara early start dan juga early finish. Kemudian kalau critical di sini yaitu apakah data tersebut atau uraian kegiatan tersebut termasuk pada jalur kritis ataukah tidak. Seperti itu. Kemudian di sini untuk membuat grafiknya kita bisa merunning data. Pertama-tama kita menginisialisasikan dulu datanya menjadi dataset. Nah, kemudian untuk dataset ini yang akan digunakan pada grafik yaitu description, code, critical, dan juga slack-nya. Di sini bisa kita running saja. Nah, di sini untuk membuat sintak untuk membuat grafiknya yaitu di sini yaitu dengan menggunakan library Matplotlib. Nah, akan muncul grafiknya seperti ini. Bisa kita perbesar dulu grafiknya. Nah, untuk grafik di sini untuk nilai X yaitu digunakan uraian kegiatannya. Uraian kegiatannya itu terdiri dari 21 kegiatan. Di sini 21 kegiatan. Ini 21 kegiatan. Kemudian digunakan juga slack dan criticalnya. Untuk garis biru yaitu critical, di mana diketahui bahwa ada 2 kegiatan yang memiliki nilai slack 50. Yaitu berarti kegiatan yang memiliki nilai slack 50 tersebut tidak berada pada jalur kritis, sedangkan sisanya yaitu kegiatan lainnya berada pada nilai slack 0, di mana berarti kegiatan tersebut berada pada jalur kritis. Kemudian untuk garis orange di sini yaitu sama seperti tadi, apakah kegiatan tersebut berada pada jalur kritis ataukah tidak. Di sini dua kegiatan tidak berada pada jalur kritis, sedangkan kegiatan lainnya berada pada jalur kritis. Nah, itulah gambaran grafik mengenai data yang telah didapatkan sebelumnya. Mungkin sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.